Shalom semua. Salam. Kita hidup saat ini kita adalah oleh karena anugerah Tuhan. Mari kita benar meresponi bahwa anugerah Tuhan itu luar biasa di dalam hidup saya dan saudara semua. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bagi kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang di hadapan-Mu dengan membawa segala kerendahan hati kami Tuhan. Kami bawa di hadapan-Mu untuk kami boleh menyembah Engkau, untuk memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami mau memberikan untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan, mari Tuhan, Kau datang di tempat ini, Kau datang di tempat setiap saudara-saudara kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita yang percaya kepada Tuhan, kita katakan mengikut Yesus. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya
ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Dimanapun saudara saat ini berada, angkat hatimu kepada Tuhan. Angkat suaramu kepadanya. Mari kita naikkan syukur kita kepada Bapa, sebab anugerahnya melalui Yesus. Mengucap syukur buat kebaikannya, buat kasih setianya, tiada berkesudahan, rahmatnya setiap hari baru. Ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran dengan keadaan zaman ini, mari engkau mengangkat tangan kepada Tuhan, berseru, berseru, berseru kepada Tuhan. Mengikutmu Tuhan, itulah kesukaan kami. Bersandar kepada anugerah-Mu, sebab tiada kami berharap selain kepada-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Salam saudara-saudara dikasih Tuhan, kali ini dengan seri yang terbaru, yaitu seri tentang Shema, Hear and Obey, mendengar dan taat. Bagaimana kita mendengarkan menurut Alkitab. Saudara-saudara dikasih Tuhan,
Allah memperkenalkan perintahnya dan pribadinya dalam Ulangan pasal 6 ayat 4-5. Saudara bisa membaca di Alkitab saudara, di situ dikatakan, dengarlah hai Israel, Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang esa. Tetapi saudara, di balik kata dengarlah, Shema, itu tersembunyi begitu banyak misteri yang saya rasa kalau saudara dan saya mempelajarinya dengan lebih teliti, kita akan menemukan begitu banyak kekayaan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Ada beberapa hal yang sudah saya mulai pelajari dan coba saya ulas. Tadinya saya mempelajarinya untuk kepentingan saya pribadi, karena saya sangat penasaran dengan kata Shema ini. Nah, saudara perlu tahu bahwa kata ini, saudara, Shema, mendengar, dengarlah, itu di dalam bahasa Ibrani itu memiliki dua arti. Nah, makna ini, arti ini tidak terdapat di dalam bahasa yang lain. Jadi kita memiliki tiga bahasa yang utama, yaitu bahasa Ibrani, kemudian bahasa Aram dan bahasa Yunani. Di terjemahan berikutnya ada bahasa Latin, bahasa Inggris, segala macam bahasa di dunia. Tetapi bahasa utama di dalam Alkitab yang tercatat adalah Ibrani, Aram, dan Yunani. Tetapi saudara, makna ganda dan yang saling berkaitan itu hanya ada di dalam terjemahan bahasa Ibrani, terjemahan yang asli. Nah, kata Shema itu artinya satu mendengar, dua taat, hear and obey. Nah, makna yang sama ini terikat satu sama lain, tidak bisa dipisahkan. Jadi ketika orang Israel mendengar Ulangan pasal 6 ayat 4 dan 5, ini adalah Shema Yisrael. Kalau saudara bisa mendengarnya di YouTube, saudara ketik Shema Yisrael, saudara akan melihat lantunan suara seperti saudara-saudara sepupu kita sedang melantunkan azan. Jadi seperti ini, Shema Israel. Jadi saudara-saudara, mereka memasmurkan Shema ini sebagai bentuk pengakuan iman orang Yahudi pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jadi dua kali mereka melakukannya. Tujuan dari hal ini adalah mereka mendengarkan firman Tuhan, janji mereka kepada Allah, supaya di ayat yang ke-5 dan ke-6 bagaimana mereka mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dimulai dari apa? Shema. Jadi faktor mendengar itu sangatlah penting. Saudara-saudara, kita akan mempelajarinya sedari awal. Saya mencoba untuk pelan-pelan untuk bisa membagikannya kepada saudara untuk memahami maksud dari pentingnya kata Shema ini, mendengar dan melakukan. Saudara-saudara, jika saudara memperhatikan di dalam Kejadian pasal 2:16, maka saudara dan saya akan mendapati bahwa perintah Allah yang pertama kepada manusia di Taman Eden dalam bentuk perintah verbal, suara. Di waktu itu tidak dikenal tulisan, manusia belum mengenal budaya tulis menulis. Jadi perintah yang pertama itu bentuknya verbal, dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Perhatikan ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Saudara-saudara, ini adalah perintah yang Tuhan berikan kepada Adam. Karena pada waktu itu Hawa belum dibentuk dari tulang rusuknya Adam. Jadi perintah ini datang kepada Adam, Tuhan memberi perintah supaya silakan makan semua buah yang ada di Taman Eden, jadi hanya khusus. Ya saudara, jelas spesifik, Tuhan memberi perintah itu dengan sangat spesifik. Semua pohon dalam taman ini, jadi segala buah yang boleh dimakan manusia dikumpulkan Tuhan, dijadikan satu di Taman Eden. Saudara sudah belajar bahwa Taman Eden ini adalah satu bentuk rencana dan rancangan Allah untuk manusia dari awalnya. Nah, Tuhan ingin supaya manusia menikmati apa yang Tuhan sediakan. Tetapi perhatikan baik-baik, di balik semua yang boleh dimakan ada satu sebenarnya, saudara-saudara. Jadi ada satu buah yang tidak boleh dimakan.
yaitu buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi Tuhan taruh buah itu juga ada di Taman Eden beserta dengan buah kehidupan. Saudara perhatikan baik-baik. Jadi ada 2 buah pohon yang istimewa sebenarnya di luar buah yang lain. 1 buah pohon kehidupan dan buah pengetahuan baik dan jahat. Tetapi yang dilarang adalah buah pengetahuan baik dan jahat. Dan perintah ini didengar oleh Adam. Saudara perhatikan baik-baik. Perintah ini kemudian didengar oleh Adam, dan ketika Hawa selesai dibentuk, Hawa pun menerima penjelasan perintah ini dari Adam. Jadi Tuhan memberikan kepada Adam, Adam memperdengarkan kepada istrinya Hawa. Saudara perhatikan baik. Perintah pertama berasal dari pendengaran, verbal, disampaikan oleh Tuhan kepada Adam. Tetapi saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 6, kejadian di mana manusia jatuh di dalam dosa. Mari kita lihat saudara-saudara. Perempuan itu melihat, perhatikan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Perhatikan saudara-saudara, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Dan saudara dan saya tahu cerita selanjutnya bagaimana manusia setelah memakan buah itu, Adam dan Hawa, mereka menyadari buah dari pengetahuan, menyadari bahwa mereka telanjang. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, tetapi mereka baru menyadari setelah makan buah pengetahuan baik dan jahat, bahwa telanjang itu ternyata enggak baik juga ya. Padahal Tuhan no problem dengan ketelanjangan mereka. Jadi ketika mereka mendengar bunyi suara Allah, mereka justru ketakutan. Saudara-saudara, bukanlah suatu kebetulan Tuhan menggambarkan Kristus. Alkitab menggambarkan Tuhan Yesus menggambarkan dirinya sebagai gembala bagi Israel. Jadi gembala-gembala itu saudara-saudara selalu bermazmur kalau di Israel, saudara-saudara. Dan domba-dombanya itu mengenali suara dari gembalanya. Domba-domba ini mengenali siapa gembala mereka. Jadi kalau ada gembala yang lain datang ke kawanan domba ini, walaupun dengan rupa yang sama, mereka akan ketakutan. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Mari kita perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Kita tarik garis merahnya, saudara-saudara. Adam dan Hawa memakan buah ini karena mereka tertipu oleh tipu daya iblis. Benar. Tapi perhatikan saudara-saudara, mereka mengambil keputusan untuk memakan buah itu berdasarkan apa yang mereka lihat. Seekor domba yang baik itu akan hanya mengenali gembalanya melalui suara. Saudara perhatikan baik-baik. Tetapi ketika Adam dan Hawa, Adam mengizinkan istrinya mengambil buah itu, kemudian mereka memakannya bersama, dasar keputusan mereka adalah karena melihat, visual. Saudara-saudara, di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 dimulai dengan kata dengarlah, Shema Yisrael, dengarlah. Dan untuk itulah saudara-saudara, orang Israel, orang Yahudi saudara-saudara, mereka membuat perintah saudara-saudara yang Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa memperdengarkan firman Tuhan. Saya akan bacakan dengan lengkap di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4, 5 dan 6. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Shema.
Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Membicarakannya supaya apa saudara? Didengar. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah, ayat yang ke-8, engkau juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ayat 9, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Perhatikan saudara-saudara. Tujuannya dari mereka mendengar, memperdengarkan adalah mereka supaya mengingat perintahnya Tuhan itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Itu isi dari seluruh hukum Taurat yang kemudian dipakai oleh bangsa Israel, hukum Taurat. Tetapi itu dimulai dengan kata apa saudara-saudara? Dengarlah. Jadi saudara-saudara, faktor mendengar itu sangat penting. Faktor mendengar itu adalah dasar dari semua tindakan yang kita akan lakukan. Dan kenapa orang Israel sampai dengan saat ini mereka memiliki budaya untuk memperdengarkan firman Tuhan. Kita mengenal terjemahan bahasa Indonesia di dalam Mazmur sebagai merenungkan firman Tuhan. Tetapi maksud merenungkan tidak sama dengan budaya kita. Merenungkan kalau budaya kita hanya mengerti sebagai memikirkan di dalam kepala. Tetapi orang Israel, bangsa Yahudi, begitu mereka mendengar kata merenungkan, maka mereka sedang berhagah, memperkatakan. Walaupun tidak keras, tetapi mereka memperkatakan sampai telinga mereka mendengar setiap saat. Mereka tidak memikirkan hal yang lain, saudara-saudara. Dan saudara lihat bangsa Israel itu dikenal sebagai bangsa yang paling cerdas di dunia. Kenapa saudara-saudara? Karena yang mereka lakukan adalah senantiasa memperdengarkan firman Tuhan. Saudara-saudara, apa yang saudara dengar hari-hari ini? Adam mendengar tetapi tidak mendengarkan. Perhatikan baik-baik. Berapa banyak saudara dan saya sebagai orang tua misalnya, saudara memberi petunjuk, saudara memberi nasihat, saudara memberi arahan kepada anak-anak. Mereka mendengar, tetapi seringkali mereka tidak mendengarkan. Bukankah itu dua hal yang berbeda? Adam mendengar perintah dari Allah, Hawa juga mendengar perintah Allah, tetapi mereka tidak mendengarkan. Kenapa saudara-saudara? Pada akhirnya dasar keputusan mereka diambil karena mata. Ada banyak suara di dunia ini. Saudara mendengar suara-suara dari media massa, dari berita-berita bagaimana virus corona, bagaimana perekonomian, bagaimana penanganan corona, bagaimana ada banyak saudara-saudara yang kita tahu, kita kenal, sahabat-sahabat yang kita kenal, mereka terkena corona dan kemudian mereka meninggal dan sebagainya. Saudara mendengar berita-berita yang dari dunia. Tetapi apakah saudara mendengarkan firman Tuhan? Ini pertanyaan yang sangat sederhana. Tapi ingat saudara-saudara, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena mereka hanya mendengar, tidak mendengarkan. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ada satu kata yang sangat baik digunakan untuk kata mendengarkan. Mendengarkan dipakai kata pay attention. Itu artinya membayar perhatian, mengunjukkan diri untuk mendengarkan. Jadi bukan sekedar hear, mendengar, tetapi benar-benar sebuah aktivitas yang memang aktif dan membutuhkan proses perjuangan untuk mendengarkan. Untuk itulah saudara-saudara di dalam Amsal, saudara akan banyak sekali mendengarkan nasihat. Bagaimana Tuhan mempersonifikasikan sebagai Amsal, memberikan nasihat kepada anaknya. Dengarlah nasihatku, hai anak-anakku. Kenapa itu penting saudara-saudara? Karena dari mendengar kita akan mengenali suara gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Saudara dikasih Tuhan, Shema itu bukan sekedar saudara mendengar firman Tuhan. Shema itu artinya ketika saudara mendengar, saudara memperdengarkan, saudara mendengar dengan sungguh-sungguh, saudara memperkatakannya dengan sungguh-sungguh, saudara mengingatnya dengan segenap kekuatan saudara.
maka saudara dan saya akan semakin mengasihi Tuhan. Begitu hati kita tertuju hanya kepada Tuhan, maka kita tidak mendengarkan suara-suara yang lain. Begitu hati kita tujukan kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya, maka firman itu berubah menjadi rema bagi kita semua. Siapakah menjadi sandaran saudara saat ini? Siapakah yang menjadi penopang hidupmu saat ini? Siapakah yang kita dengarkan? Dunia atau Tuhan sebagai gembala kita? Tuhan memberkati kita semua. Haleluya Yesus. Kami mau menjadi bejana-Mu Tuhan. Karena kami ingin Tuhan disempurnakan selalu. Setiap hari Tuhan. Terus Tuhan, proses kami Tuhan dengan disempurnakan. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Bentuk urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan ku mau, ku mau, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sesuai dikasihi Tuhan, marilah kita jadi sama seperti domba-domba yang mengenali suara gembalanya. Semakin kita mengenali suara gembala kita, maka kita akan menjadi domba-dombanya Allah yang mau taat. Saudara, ketaatan memanglah bukan sebuah alat tukar, tetapi ketaatan adalah sebuah buah dari pengenalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saat ini saudara-saudara dan saya
sedang hadapi dan harus lewati. Mari kita belajar mengenal Tuhan kita. Dengan kita belajar mengenal Tuhan kita, maka kita akan mengenali suaranya. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, ada banyak suara yang ada di dunia ini. Suara-suara dari dunia, suara-suara dari ilah-ilah, suara-suara dari roh-roh yang palsu, yang bukan datangnya dari Allah. Biarlah kami semakin hari semakin jatuh cinta kepadamu Tuhan. Dengan kami mendengar suaramu, firmanmu setiap hari. Dan biarlah kami memperhatikan dengan teliti suaramu Tuhan, kebenaranmu Tuhan. Supaya kami tidak tersesat dan dijauhkan dari hadiratmu. Biarlah kami semua dimampukan ya Tuhan, untuk mengikut Engkau sampai dengan akhir hidup kami. Yes, Tuhan. Amin. Itu semua biarlah terjadi oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Amin. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, kami semua memerlukan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, mari kita bersama-sama mengangkat tangan kita kepada Tuhan untuk kita menerima berkat yang dari Bapa. Bapa kami yang di sorga, Engkau adalah Allah sumber segala terang dan kebenaran. Daripada-Mu-lah Tuhan datangnya segala sesuatu yang baik. Untuk itu kami menerimanya dengan iman melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan kami semua dimampukan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia oleh karena pertolongan yang dari Tuhan Roh Kudus. Sampai Engkau datang kembali yang kedua kalinya. Maranatha. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.